Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Fitriani Nurtilahum, NIM 2021 110205. Saya perwakilan dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul penawaran agregat. Langsung saja, penawaran agregat memiliki banyak fungsi. Yang pertama, penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode waktu tertentu. Yang kedua, penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam tingkat harga. Yang ketiga, bunyi hukum penawaran yaitu penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga satu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambahkan jumlah barang yang dihasilkan. Hal ini kembali lagi pada hukum dan penawaran itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait apabila harga barang substitusi atau barang pengganti naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah dan sebaliknya. Sedangkan untuk barang komplemen atau barang pelengkap dapat dinyatakan bahwa apabila harga barang komplemen naik, maka penawaran suatu barang berkurang atau sebaliknya. Yang ketiga, harga faktor produksi. Kenaikan harga faktor produksi akan menyebabkan outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan, sehingga produsen akan pindah ke industri lain dan akan mengakibatkan berkurangnya penawaran barang. Yang keempat, biaya produksi. Kenaikan harga input juga mempengaruhi biaya produksi. Apabila biaya produksi meningkat, maka produsen akan mengurangi hasil produksinya. Berarti penawaran barang berkurang. Penggeser penawaran agregat. Kurva penawaran agregat dapat bergeser karena faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan pasar tenaga kerja. Kedua, tingkat harga yang diharapkan. Dan yang ketiga, dorongan upah. Kurva SRAS bergeser ke dalam impulsif. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu penawaran agregat adalah jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam berbagai tingkat harga. Permintaan agretatif adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal di luar negeri. Permintaan dan penawaran agregat dibedakan menjadi dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Sedangkan menyangkut penawaran agregat atau AS, kaum klasik tidak dapat membuat perbedaan antara kurva penawaran agregat jangka pendek atau SRAS dan kurva penawaran jangka panjang atau LAS. Kurva penawaran agregat kaum klasik didasarkan pada asumsi bahwa pasar tenaga kerja berada pada keseimbangan dengan kesempatan kerja berada dalam kondisi full employment. Sedangkan kurva penawaran agregat jangka pendek atau short and agregat Spicor-Crash menurut Keynes hanya akan bergeser secara perlahan apabila suatu perekonomian berada di luar. Baik itu saja materi yang saya presentasikan pada hari ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mengucapkan mohon maaf dan juga mengucapkan terima kasih. Selamat malam.